sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dihabisin dong. Orang kan tahu saya kerja. Bau-baunya. Karena kali filter kali udah berapa bulan Pak jadi akhirnya Selamat datang di acara peresmian Taman Kota Sumarekon Kelapa Gading. Selamat Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Wali Kota Jakarta Utara, hasil kerjasama Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sumarekon Agung Tbk selaku perintis pengembangan kawasan Kelapa Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, marilah bersama berdoa yang cerah dan penuh rahmat. Dengan izin dan ridho-Mu, kami berkumpul semua di sini untuk mensyukuri semua karunia dan nikmat, terutama nikmat sehat dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Dengan Taman Kota, kerjasama Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan PT Sumarekon Agung Tbk. Atas kebesaran kehendak dan kuasa-Mu, kami berharap pada Engkau ya Tuhan, PT Sumarekon Agung Tbk dapat berjalan lancar, aman, sesuai rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Wagub beserta jajaran,
yang terhormat Bapak Wali Kota beserta jajaran, serta Camat, Pak Lurah, Polsek, dan Ramil, Bapak Ibu, rekan-rekan RW sekecamatan Kelapa Gading, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan dalam acara peresmian Taman Kota ini kita dapat mendapatkan satu manfaat. Pada Bapak Wagub, saya ucapkan terima kasih Pak. Ini adalah taman yang memang selama ini ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kelapa Gading yang hampir sekitar 68 RW menantikan taman yang kedua ini. Dan mudah-mudahan dengan diresmikannya pagi ini, maka sarana prasarana untuk kota sehat sudah terpenuhi, agar supaya mulai nanti siang pun taman ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga. Saya mohon. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada manajemen Sumarekon, di mana beberapa minggu yang lalu wilayah Kecamatan Kelapa Gading dilanda musibah banjir. Akan tetapi berkat kerja keras manajemen, kita terhindar dari genangan air yang berlarut-larut. 18 unit bekerja terus-menerus. Terima kasih kepada manajemen Sumarekon, dan inilah bukti kepedulian Sumarekon terhadap lingkungan di Kelapa Gading. Dan saya mohon kepada Bapak Wagub, kami mewakili seluruh warga masyarakat. Pertanyaan kami, di sini ada sekitar lebih dari 13 pengembang. Namun mengapa hanya satu pengembang saja yang sangat peduli? Kami berharap warga masyarakat Kelapa Gading, andai kata dari 10 pengembang bisa duduk bersama, insya Allah akan genangan air yang disaksikan. Tidak panjang lebar, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wagub beserta jajarannya yang bersedia meresmikan, dan kami mohon juga untuk kelanjutannya kepada manajemen bisa meningkatkan satu pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini sudah dibuktikan secara langsung dan nyata. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama serta jajarannya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Utara Pak Heru Budi Hartono beserta jajarannya. Yang terhormat para musbida yang ada di lingkungan Kelapa Gading, para tokoh masyarakat, perwakilan Kelapa Gading, sini ada Pak Sudirman yang sudah menyampaikan sambutannya. Juga yang terhormat kepada para komisaris dan direksi PT Sumarekon Agung Tbk beserta jajarannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Taman kota ini, atau disebut juga Taman Jogging 2, yang berluas Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat persetujuan pembangunan taman kota dan fasilitasnya dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI nomor 3819/073.4 tanggal 27 September 2012, yang mempunyai makna satu, pohon itu merupakan penunjang ekosistem yang berkelanjutan serta fasilitasnya, karena hal ini merupakan upaya kami untuk terus mendukung program DKI. Dalam pekan ini kami mewakili jajaran manajemen PT Sumarekon Agung Tbk memohon kepada Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama untuk melihat taman kota ini akan mendorong semakin banyak pula dibangunnya ruang terbuka hijau di Jakarta, sehingga kota Jakarta akan semakin indah dan semakin segar, sehingga masyarakat akan makin dapat menikmatinya. Sekian dan terima kasih. Basuki T. Purnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Wali Kota dan Pak Camat, Pak Lurah, juga dari Pak Kapolsek, Pak Dandramil dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Sucipto Nagaria dan Nyonya selaku Komisaris Sumarekon Agung. Yang saya hormati Pak
Harusnya Pak Sugianto Nagaria dulu ya, lebih besar ya, baru Pak Herman ya. Waktu Pak RW saya pernah ketemu Pak ya, di Organda waktu itu Pak ya, Pak Sudirman, seluruh warga yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang pertama kami mengucap syukur pada Tuhan dan terima kasih pada Sumarekon. Kalau tadi pertanyaan Pak Sudirman, kenapa dari 13 pengembang hanya satu yang peduli? Ini persoalannya salah beliau masuk duluan, Pak. Jadi pengembang yang lain ini pinter ini. Mereka pura-pura gitu loh. Jadi kalau ada dituduh Kelapa Gading jelek segala macam, tertuduhnya Sumarekon Agung. Saya kira kalau kita survei masyarakat DKI, Kelapa Gading itu adalah identik semua adalah Sumarekon Agung. Ini persoalannya. Orang tidak tahu Moy, Arta Gading, ini ada yang Balai Samudra, semua ini tidak ada hubungan dengan Sumarekon Agung. Makanya karena itu kita sedikit ganti. Kenapa Pak Heru tidak pilih jadi wali kota? Karena beliau yang paling menguasai untuk pembebasan lahan. Nah, karena masalah utama di DKI hari ini adalah bagaimana merebut kembali aset DKI yang harus untuk kepentingan orang banyak dari kepentingan orang sekelompok saja. Hampir semua kali, sungai, penghubung itu semua diduduki oleh perumahan liar. Nah, apakah orang miskin menguasai rumah liar itu? Tidak. Orang miskin pun nyewa di situ sebetulnya. Dulu persoalannya orang miskin ini kita tempatkan di rumah susun. Saya kadang-kadang tidak menyalahkan juga oknum di perumahan. Ketika rumah susun diberikan kepada seorang yang tinggal di pinggir sungai, tiba-tiba karena kebutuhan rumah menengah ke bawah kan tidak cukup, Pak. Kalau sekarang orang kerja gaji 10 juta tidak bisa beli rumah lagi di Kelapa Gading. Rata-ratanya beli apartemen. Apartemen pun di atas 300 juta. Ada 200 juta di pinggir. Nah, kita bisa bayangkan ada rumah susun yang di-offer hanya 30 juta atau 70 juta. Bedanya di mana rumah susun sama apartemen? Ya tidak beda banyak juga. Dalam saya ganti kayu, kasih wallpaper, saya kasih AC spirit, sampai kamar mandi pun ngerasain AC kan? Ini jadi nyaman. Nah, orang yang tinggal di pinggir sungai ditawarkan 40 juta, 50 juta, bagi 70 juta, dia jual. Balik lagi ke sungai. Untuk apa saya tinggal di rumah susun? Saya dari kecil lahir di sungai kok. Dapat 70 juta lumayan, kawin lagi kali saya kira. Buat rumah lumayan kan? Kalau ada umur 50-60an mungkin pakai duda kan? Gak ada uang, tiba-tiba dia mau kasih 70 juta. Ya tinggal dibuka aja 100.000 begitu kan? Datang kali semua di pinggir sungai gitu. Ini persoalan. Ini persoalan sosial, baik kami mulai perketat. Kalau orang mengover sewa, kami akan pidanakan 6 tahun. Orang bilang saya kejam. Saya kira membiarkan orang banjir, penyakitan itu jauh lebih kejam. Jadi kejamnya melanggar HAM itu mesti diukur. Yang mana yang melanggar HAM? Waktu saya memindahkan orang dari Muara Baru, orang menganggap saya melanggar HAM. Saya bilang bukan hak asasi manusia, itu hamburger. Bagaimana saya pindahkan orang dengan rumah susun dengan isi kulkas, TV, meja makan, spring bed, lemari, sama piring, gas cooker, tabung gas lengkap. Sampai yang korban banjir itu sampai handuk, baju, daster kita kasih. Itu pun tidak mau berangkat. Kenapa tidak mau berangkat? Diancam. Jadi si penyewa-penyewa ini mengancam orang-orang yang mau pindah. Ini satu hal yang kurang ajar sekali. Jadi sekarang kami mulai akan terapkan sangat ketat. Termasuk yang sewa menyewakan, kami akan tagih pajak final 10%. Jadi kalau tadi Pak Camat, Pak Lurah, kalau orang-orang yang galak itu mengatakan, kamu jangan urus kami sudah tinggal di sini sejak tahun 75. Bagus, berarti 39 tahun dia sewa menyewa tanpa bayar pajak. Kita tinggal kali 10 kali 39 tahun, kita bikin dia bangkrut.
Karena kami punya data yang menyewakan ini kaya-kaya sebetulnya. Yang menyewakan ini kaya-kaya. Yang ngurusin MCK di Jakarta bisa punya Mercedes 2 pintu. Kalau saya waktu sekolah kuliah di Jakarta, saya juga naik Mercedes 2 pintu. Tapi bus maksudnya. 2 pintu. Bukan Mercedes Sport. Kalau ini Mercedes Sport ini, 2 pintu. Ini kurang ajar. Nah ini yang kita udah datang, dapat datanya semua. Kami akan kerjasama ini seperti film-film itu loh. Al Capone, pernah nonton nggak film mafia di Amerika itu? Cara menangkap mafia nggak ada bukti, bunuh orang nggak ada bukti, meres orang nggak ada bukti, bukti pajaknya yang kita pakai. Jadi kemarin kita udah bicara, kita akan mulai lakukan pembersihan ini, dan sungai-sungai kami akan mulai perdalam, dikeruk. Kita bisa ambil contoh, Rio hanya sekitar 4 hektar kami kerjakan, sudah bisa membebaskan 400 hektar. Waduk Pluit kami hanya kerjakan kira-kira 20 hektar. Itu pun hanya dari 80 hektar. Itu pun hanya 2-3 meter. Itu praktis Pluit itu tidak banjir yang bagian, kecuali yang utara. Utara ada hubungannya dengan apa? Pengembang lagi Pak Dirman. Ini persoalan pengembang kita yang pinter-pinter sebetulnya. Jadi Waduk Pluit itu dirancang, ada waduk Taman Buaya sebetulnya. Tiba-tiba ada pengembang membangun namanya Mega Mall. Lalu dihitung dengan cara pintar. Ini kolamnya jadi kecil, tidak apa-apa, asal pompanya banyak. Nah, kan gitu cara akal-akalannya kita. Ini pompa dibuang ke kali Muara Karang. Antara Mega Mall, waduknya, dibuat lagi lapangan golf untuk driving range. Ini pun dia tidak mau dalam. Lalu air ini tiap hari dibuka pintu, dibebankan ke Waduk Pluit. Saya kira ini ada oknum di PU yang main. Oknum PU kita tuh pinter-pinter, orang sekolah, lulusan sekolah terkemuka semua. Jadi mereka sudah tahu, kalau volume air di sini besar, pompanya ditambah di Waduk Pluit. Nambah pompa kan dapat kantau lagi objek. Jadi ini beban udah waduk dapat kantau gini, 80 hektar didudukin 30 hektar juga tidak ada yang ngusir. Dibuat. Jadi si Mega Mall ini kebetulan dibeli dari Lipo. Yang bangun bukan Lipo. Lipo bangun, tentu bosnya juga nggak mau tahu. Tanya sama PU, PU bisa kasih saran yang bagus. Udah 7 pompa cukup. Kan ada beban ke sini pasti. Jadi keluarlah satu surat yang hebat, ditempel. Pompa sumbangan Lipo Village. Kapasitasnya berapa? 0,5 kubik per detik saja. Ini mah main-main mesin pompa saja itu namanya. Tapi apa? Atas rekomendasi Dinas PU. Jadi ini sama kayak kita mau curang pajak itu. Saya ajarin kalau mau curang pajak itu. Kalau Anda mau nyogok pejabat curang pajak, sampai 10 tahun diperiksa lagi loh. Kemarin saya baru bilang sama Dirjen Pajak, waktu ketemu berdua, kalau mau nyogok bapak tuh gampang, saya bilang. Nyogok dulu, suruh periksa dulu, sehingga kekurangan bayar saya bayar nggak diperiksa lagi seumur hidup. Nah sekarang kita tidak mau lagi Pak. Kita mau periksa orang punya apartemen, dia bayar pajak berapa. Orang punya restoran, dia store kita berapa. Ternyata Dirjen Pajak ini lengkap datanya. Saya kaget setengah mati. Sampai foto rumah lengkap. Dia kasih saya lihat satu data. Ada orang di Pantai Mutiara memasukkan uang resminya itu dengan kekayaan mobil-mobilnya itu, dia 1 tahun itu bisa dapat 147,5 miliar. Bukan 1,4 miliar, 147,5 miliar. Lalu berapa pajak yang dia bayar? Hanya 6 juta. Ada yang beli apartemen 12 miliar kontan, 5 tahun tidak pernah mengisi SPT pajak. Banyak sekali contoh, ada restoran yang kita hitung kali 100.000 saja pengunjungnya, dihitung dari Dirjen Pajak, ditungguin, dia ambil data, rata-rata seminggu 1.000 atau berapa orang dihitung, itu hitung paling murah 100.000, hari paling sepi dihitung, dikalikan, setahun dia nyolong pajak 22 miliar lebih. Jadi ini persoalan kita. Jadi kami terpaksa untuk membangun pembangunan seperti ini, kami akan mulai mengejar pajak.
Karena potensi pajak kami harusnya tuh minimal 36 triliun pemasukan pajak untuk DKI dari pajak penghasilan. Karena setengah pajak penghasilan pribadi itu diisi dari orang Jakarta. Dan gilanya lagi di Jakarta ini, yang bayar pajak 90 triliun untuk pajak penghasilan pribadi, itu setengahnya itu orang Jakarta. Karena semua pegawai. Tapi yang di luar pegawai, yang bayar pajak hanya 4 triliun seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali orang tidak bayar pajak. Nah, ini yang kita mau lakukan. Sekali lagi kami minta Pak Wali Kota, semua tanah-tanah kita yang kosong, kalau pengembang mau membangun, mengelola taman seperti ini, kita sangat berterima kasih, Pak. Ya, kalau kami yang membangun, kalau tidak bagus didudukin orang. Nah, ini kita lebih baik kita lakukan. Sama Waduk Pelito yang kelola itu Jakpro, salah satu pengembang BUMD kami. Nah, kita akan mulai bersihkan Cakung Drain. Sunter kita udah minta Agung Podomoro untuk merapikan jalan inspeksi. Jadi ada jalan tambahan, itu senilai 32 miliar itu untuk dibersihkan. Jadi semua inspeksi kami bersihkan. Kami akan mulai nagih. Kami akan bilang sama pengembang, tolong bantu kami selama Anda masih ada untung. Kami tidak, gubernur, wakil gubernur tidak akan minta uang 1 sen pun. Bahkan kalau mau makan pun kami yang traktir sekarang. Kami ada uang. Jadi tidak perlu seperti itu. Ya, saya kira itu maksudnya itu suruh bayar berhenti, jangan terlalu panjang. Nanti pada takut soal bayar pajak nanti. Ya, sekarang ini terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih, bersyukur kalau semua pengembang seperti Sumarekon ini baik. Kita akan terus dorong. Saya kira Pak Wali Kota sudah sangat mengerti cara bekerjanya. Kita akan mulai terus bersihkan semua kawasan kumuh. Kita bukan mengusir mereka, tapi memindahkan mereka ke rumah susun. Kami juga terus membangun rumah susun. Tahun ini kami akan selesaikan kira-kira hampir 6.000 unit rumah susun. Nah, kalau ada tanah lagi, target kami itu sebenarnya 20.000 unit per tahun. Kami kasih rumah susun, tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar restribusi. Kalau dia over sewa, kami penjarakan 6 tahun. Orang mau cap saya pelanggar HAM berat, mau dibawa ke PBB, saya pun tidak peduli. Yang penting Jakarta harus bersih, tidak ada toleransi lagi. Kita sudah terlalu lama biarkan semua ketidakbenaran jadi benar. Itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan untuk memberikan ruang kepada Bapak Heru Budi Hartono selaku Wali Kota Jakarta Utara mendampingi dan ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah menandatangani prasasti Taman Kota. Dan selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu ya, penanaman pohon ini merupakan sebuah terhadap terciptanya lingkungan hidup. Kepada Bapak Ibu yang telah melakukan penanaman pohon, biar kubur ya. kepada semua undangan yang telah hadir pada acara ini. Semoga Taman Kota Sumarekon Kelapa Gading dapat bermanfaat. Kewajiban waduk kan, waduk yang dari kewajiban Arta ya, Arta Gading itu mesti mereka rapikan. Arta Gading sama Moy juga mesti kan. Nah, jadi beliau lebih tahu. Terus mengenai pengembangan yang lain ada nggak yang diwajibkan seperti ini, Pak?
kita akan cari kewajibannya apa, termasuk rumah-rumah susun, bangun rumah susun, semua kita lagi data, kita udah punya datanya. Jadi hutang-hutang pengembang di mana kami mulai tagih sekarang. Nah kita mulai tagih, tentu saja faktor hukum juga tidak mudah kan, tapi kita bisa menahan, dia minta izin yang lain kita nggak mau peduli. Kita diamin aja, kamu PTUN aja kita 3 tahun, gue diamin aja. Jadi kalau kamu nakal kita diamin, bahkan kalau uang kami sudah cukup banyak, kalau bayar pajaknya lengkap, mencapai 100 triliun, kita bisa menahan sertifikat layak fungsi gedung mereka. Kalau dulu kan dia akan ngancam, pegawai 7.000, 9.000 mau makan apa kalau bapak tutup. Kami akan bilang sama pegawainya, kami gaji Anda 1,5 sampai 2 kali UMP saja. Terus gedung kamu pakai harga pasar kami beli saja, nggak usah ribut kita. Ya kalau ada pengembang yang punya gedung yang memang mau ngeyel-ngeyel, kami beli aja gedungnya pakai harga pasar. Lebih jelas kita ada duit. Kita nih Pemprov ini lebih dari konglomerat sekarang sebetulnya. Bayangin kami masuk uangnya 41 triliun, sekarang 72 triliun. Kami kira mau capai 100 triliun tidak susah. Orang cuma nagih pajak aja apa susah kok. Kalau jadi pengusaha susah mikirin. Mesti ada ide, duitnya gimana, ngutang gimana, cicil gimana, pegawai gimana, pusing pengusaha sebetulnya. Tapi kita pengen saling seimbang, kita juga tidak ingin pengusaha ditekan. Kalau saya pengusaha ditekan juga kasihan, mereka juga tanggung jawab. Untung tidak untung karyawan jalan terus, THR jalan terus, uang-uang jalan terus, dia mesti saling seimbang lah. Nah kita ingin saling seimbang, karena properti ini juga sangat menguntungkan untuk kami. Kenapa? Mal-mal ini juga membantu pajak yang baik, pegawai juga diterima dengan baik. Yang penting sistem jalan, kemacetan mesti diatur. Ini sangat efek-efek untuk menolong perkembangan ekonomi itu sangat baik. Nah, toh sekarang pegawai sudah kita tanggung kesehatan, ada BPJS kesehatan, jadi tidak ada lagi alasan orang sakit jadi miskin. Kita juga mau menyediakan rumah-rumah murah sewa. Jadi Anda belum beruntung ya tinggal Jakarta hemat ongkos, Anda beli rumah di pinggiran. Kita juga akan menyediakan bus-bus gratis. Nanti juga kita akan siapkan bus-bus sedang. Yang bisa di Kelapa Gading ini kan banyak pakai mobil. Kita mau siapkan bus sedang yang lebih baik, lebih panjang, yang 9 meter, lebih besar dikit ya Pak Metro Mini sekarang, untuk bisa ditujukan langsung ke kota yang ada jalur-jalur bus tingkat gratis. Nanti bulan depan pun kita akan uji coba dari Peak, Pluit, karena itu puluhan ribu mobil keluar. Kita siapkan bus yang baik. Saya akan promosi naik untuk ngajak mereka naik. Itu dari Pemprov? Pemprov. Kita akan masukkan ke Transjakarta. Jadi kita bisa bayangkan setahun kita minta Kopami, Metro Mini ganti baru, dia nggak sanggup. Rakyat nggak bisa tunggu, 2014 tambah macet. Nah ini masih ada pilihan ke bus. Nah saya pun kalau macet, saya naik Transjakarta. Jadi kalau nggak macet ya silakan gitu. Anda beli mobil juga bayar pajak. Tapi yang penting kalau macet ada pilihan. Hari ini orang Jakarta mau naik bus nggak ada pilihan, udah nggak nyaman, nggak aman lagi. Nggak tepat waktu. Kalau ada bus orang naik kok. Bayangin orang Pluit Muara Karang Peak yang bolak-balik ke Glodok, Gajah Mada Plaza, Sawah Besar, Mangga 2, ke Tanah Abang. Kalau ada bus langsung dari rumahnya dia mau. Sementara pegawainya mau begitu banyak di sini, mau naik apa ke sini? Rata-rata naik motor. Karena nggak ada bus yang baik. Nah, makanya kita mau batasi. Kita mau siapkan bus-bus itu. Ini bisa makin lama makin baik. Berkaitan dengan tahun ini kita siapkan. Berkaitan dengan kerusakan jalan yang di perumahan-perumahan itu apakah dibebankan oleh perumahan pengembang atau kalau pemerintah? Jalan itu kalau dia sudah serahkan pada kami itu menjadi kewajiban kami. Kalau dia belum serahkan masih punya pengembang. Makanya kalau dia serahkan kepada kami cepat kami akan kerjakan. Jadi banyak sekali pengembang-pengembang yang dulu udah lari tidak jelas, perumahan udah 30 tahun 40 tahun belum diserahkan. Ini yang buat kami kesulitan sebetulnya. Jadi masyarakat tidak tahu, merasa kok pemerintah nggak pernah perhatian kami. Nah ini karena belum diserahkan, kami lagi cari celah hukumnya. Bagaimana kita ambil apa adanya, tanpa pakai IMP, IMPPU, kami akan kerjakan. Karena ini bagian dari masyarakat, atau pengembangnya udah pada pergi, udah pada bangkrut, atau udah kaya, pindah kemana-mana deh. Makanya kita harap pengembang yang masih ada inilah, kita bisa bangun sebuah kerjasama baru. Ini Jakarta baru, kita lupakanlah salah yang lama-lama. Yang penting sekarang gimana kita ke depan gitu. Terus tanya sama beliau juga nggak dukung saya kok jadi wakil gubernurnya. Tapi sekarang dukung. Tapi yang penting kita sama-sama. Kita nggak masalah aja, kita selalu rekonsiliasi, kita nggak persoalkan. Yang penting ini beliau contoh pengembang yang sangat baik, yang sangat peduli. Melihat ke depan. Cuma namanya aja jelek. Kenapa? Orang pikir semua Kelapa Gading ini semua rekon.
Padahal ini sangat baik terjadi. Beliau ini semua baik. Kita juga bikin yang food festival segala macam. Ya jadi itu kita lakukan. Pak Gubernur juga, bahkan partai politik pun, partai kami pun minta apa-apa kita nggak kasih kok. Jadi sangat fair itu. Iya, baik. Terima kasih. Semalam nggak ada waktu. Mobilnya depan mobil. Oh iya siap. Dia kalau udah kerja sini tinggal datang kantor camat, Pak Camat harus urus. Dia nggak boleh ada anak-anak beliau ketinggalan. Masuk rumah daftarkan, tidak bangun rumah. Jadi sebelum jadi udah panggil mereka masuk. Jadi beliau bisa lihat kan mana kondisi udah bagus apa enggak. Dia bantu kita ngawasin si kontraktor. Kan dia masih ada jaminan. Nah, kalau dia udah masuk duluan, ngawasi, bisa langsung daftar. Jadi kalau ada apa-apa lapor di kantor lurah, kantor camat. Jangan sungkan ya. Ini udah beda kok. Kalau camat lurah nggak mau dengerin, SMS saya. Jadi teman-teman. Di KTP juga belum punya Pak. Iya, saya bisa Pak. Ini udah handphone saya, nanti kalau ada apa-apa bisa lapor. Terima kasih banyak Pak. Bagi-bagi aja Pak. Saya udah pernah kasih Bapak. Ya. Tinggal di mana ini semua? Kalau sakit puskesmas ya, karena kalau nggak ada KJP mesti diurus. Banjir Pak. Makanya mesti pelan-pelan, kalian mesti pindah ke rumah susun. Aduh, tidak tahu. Bangunnya yang